Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Triani dari kelas akuntansi karyawan C, tahun angkatan 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu ekonomi mikro untuk memenuhi pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Untuk pengertian ekonomi mikro merupakan suatu kajian ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari tentang perilaku konsumen dan sebuah perusahaan dan menentukan harga pasar dan kuantitas dari input barang serta jasa yang akan diperjualbelikan. Ekonomi mikro juga disebut dengan istilah mikroekonomi yang secara langsung dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan soal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Dalam teori ekonomi mikro, mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, sehingga membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang tepat, dan memahami variabel biaya apa saja dalam suatu produksi barang dan jasa tertentu. Tujuan ekonomi mikro yang pertama dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk baik berupa barang maupun jasa dan aplikasinya dari sumber yang terbatas di antara banyaknya pengguna alternatif. Yang kedua, dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisiensi dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Poin kedua, ada ruang lingkup teori ekonomi. Yang termasuk ruang lingkup teori ekonomi, produsen dan konsumen. Namun, dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen adalah bentuk individu di setiap kondisi masyarakat, organisasi, perusahaan, maupun rumah tangga. Yang pertama, ada interaksi di pasar barang. Yang kedua, ada perilaku penjual dan konsumen. Yang ketiga, ada interaksi pasar faktor produksi. Yang keempat, ada teori nilai guna. Yang kelima, ada teori struktur pasar. Yang keenam, ada elastisitas harga. Yang ketujuh, industri. Yang kedelapan, pasar input. Untuk ruang lingkup ekonomi mikro, yang pertama, ada interaksi di pasar barang, di mana tempat ini kemudian menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli secara real. Tempat ini kemudian menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli secara real. Yang kedua, ada perilaku penjual dan konsumen, di mana penjual dan konsumen memiliki sifat yang rasional. Penjual menginginkan keuntungan maksimal, sedangkan konsumen atau pembeli membutuhkan kepuasan optimal, baik dari sisi kualitas maupun harga produk barang dan jasa. Yang ketiga, ada interaksi pasar faktor produksi, di mana penjual memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan faktor produksi yang dilakukan dengan cara pembeli juga. Yang keempat, ada teori nilai guna untuk mempelajari bagaimana suatu barang bisa menghasilkan manfaat atau kepuasan bagi pembeli atau konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang kelima, ada teori struktur pasar, di mana teori ini juga membahas tentang aspek kemudahan bagi perusahaan atau produsen untuk skema keluar masuk suatu pasar. Struktur pasar yang umumnya bersifat non-kompetitif akan terjadi jika perusahaan
tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berpengaruh pada jumlah barang tertentu dan harganya. Sedangkan jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berpengaruh pada jumlah barang tertentu dan harganya, maka struktur pasarnya menjadi struktur pasar yang kompetitif. Yang keenam ada elastisitas harga. Di sini mempelajari mengenai bagaimana harga-harga barang atau jasa tertentu tersebut terbentuk di dalam sebuah pasar. Yang ketujuh ada industri. Di sini membahas mengenai tentang bagaimana arus perputaran produk, baik barang dan jasa, agar bisa terbentuk di pasar. 8. Terakhir ada pasar input. Membahas proses produk itu sendiri dari awal yang belum memiliki nilai setinggi setelah sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Ada juga teori ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga, yang kedua ada teori produksi, yang ketiga ada teori distribusi, yang keempat ada teori konsumsi. Yang pertama, untuk teori harga mengkaji tentang adanya hubungan antara harga permintaan dan penawaran di pasar. Selain itu juga mengkaji tentang adanya hubungan antara harga permintaan dan penawaran, serta bentuk pasar, dan konsep elastisitas dari permintaan dan penawaran tersebut. Yang kedua, ada teori produksi. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi tertentu. Yang ketiga ada teori distribusi. Di sini, teori distribusi bertujuan untuk menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, dan besar bunga yang harus dibayar pada pemilik modal. Yang terakhir ada teori konsumsi. Teori konsumsi termasuk teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Ada masalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, para pelaku ekonomi pasti bisa menghadapi masalah atau hambatan yang sifatnya ekonomi atau berkaitan dengan ekonomi. Penerapan teori ekonomi mikro inilah yang dapat membuat pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masalah yang dihadapi. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat kegiatan memproduksi maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam situasi ini, para pelaku ekonomi perlu mengambil keputusan yang bertujuan agar sumber daya yang bersedia dapat digunakan secara efisien. Selain itu juga, pilihan tersebut bisa mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik pada peran pelaku ekonomi bahkan secara lebih luas. Ini ada beberapa masalah ekonomi yang bisa terjadi dalam skema teori ekonomi. Yang pertama ada masalah kelangkaan. Untuk masalah kelangkaan dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor yang tersedia. Faktor produksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan kebutuhan barang tersebut mengalami keterbatasan. Itulah sebabnya masyarakat menjadi kesulitan untuk memperoleh semua kebutuhan barang yang mereka inginkan. Akhirnya, masyarakat membuat keputusan untuk memilih pilihan lain agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada kebutuhan masyarakat. Di dalam ekonomi mikro pasti ada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat merupakan bentuk kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Umumnya adalah sebagai barang atau jasa yang diimpor dari luar negeri.
Meskipun demikian, tetap yang paling banyak yang diproduksi di dalam negeri. Dalam teori ekonomi mikro menunjukkan keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa bisa dibedakan menjadi dua bentuk. Seperti yang pertama, keinginan yang diikuti dengan kemampuan untuk membeli atau dinamakan permintaan efektif. Yang kedua, yang keinginan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Contohnya, ekonomi mikro terlihat ketika produsen dan konsumen melakukan kegiatan ekonomi yang rasional. Untuk contoh-contoh ekonomi mikro, yang pertama ada permintaan. Yang kedua, ada penawaran. Yang ketiga, ada perilaku konsumen dan produsen. Yang keempat, ada harga. Yang kelima, ada biaya dalam. Yang keenam, yang terakhir, pasar. Contoh yang pertama, ada permintaan. Permintaan merupakan salah satu bentuk contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminati dan kemampuan untuk membeli bagi konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Saat ada permintaan, ketika harga barang atau jasa semakin tinggi, maka akan semakin turun jumlah permintaan itu pada barang atau jasa. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa semakin menurun, maka semakin tinggi permintaan pembeli pada barang atau jasa. Yang kedua, ada penawaran. Selain permintaan, ada penawaran yang juga menjadi contoh ekonomi mikro yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual atau ditawarkan kepada pihak konsumen dengan tingkat harga jangka waktu tertentu. Pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen, di mana semakin tinggi harga maka semakin naik pada jumlah penawarannya. Sebaliknya, jika harga semakin menurun maka jumlah barang atau harga yang ditawarkan juga semakin rendah. Untuk contoh penawaran dan permintaan itu termasuk perbedaan kebalikannya. Yang ketiga, ada perilaku konsumen dan produsen. Untuk perilaku konsumen dan produsen menjadi contoh dalam ekonomi mikro seperti menunjukkan aktivitas dan proses yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam memilih, mencari, membeli, mengevaluasi, dan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan tertentu. Yang keempat, ada harga. Untuk harga menjadi bagian dari ekonomi mikro karena sangat penting memiliki hubungan dengan suatu nilai barang. Harga merupakan unsur bauran dari pemasaran yang menunjukkan sebuah keuntungan. Fungsi dari harga dalam teori ekonomi mikro, alat ukur yang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa. Jadi, saat harga ditentukan itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kurva permintaan dan penawaran, dan juga biaya yang bisa terus mengalami perubahan. Yang kelima, ada biaya dalam. Yang termasuk biaya dalam, yang dimaksud biaya dalam di sini adalah pengorbanan yang digunakan perusahaan atau individu untuk memperoleh lebih banyak manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Biaya ini dapat mempengaruhi perubahan harga. Contohnya seperti biaya bahan baku yang tinggi menyebabkan kenaikan harga produk itu sendiri. Biaya ini juga disebut biaya dengan istilah cost karena dikeluarkan untuk output sesuai target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Contoh yang terakhir ada pasar. Pasar adalah tempat terjadinya aktivitas jual beli secara real
yakni mempertemukan mereka untuk memperoleh kesepakatan jual beli. Pasar tidak hanya diartikan sebagai bentuk fisik saja, melainkan bisa berbentuk lebih luas seperti marketplace atau aktivitas jual beli secara online menggunakan internet yang sekarang trending. Jika membicarakan teori ekonomi mikro, maka tidak lepas pula dengan ekonomi makro. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yakni cakupan yang meliputi. Jika ekonomi mikro memiliki upaya untuk memenuhi faktor yang berkontribusi untuk keputusan dan dampak kemungkinannya pada pasar umum, maka ekonomi makro membahas tentang studi holistik berupa struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan kebijakan ekonomi pada tingkat nasional. Segitu yang saya dapat sampaikan mengenai materi ilmu ekonomi mikro. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.